dalam darahnya, darah gembala. Ada pesan di dalam darahnya, darah anak gembala. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. 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 Puji nama Tuhan, oleh kebaikan Tuhan, oleh anugerah Tuhan yang mempertemukan kita kembali di tempat ini. Mari bersama-sama persiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Membawa seluruh kehidupan kita, tubuh jiwa roh kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita teduhkan hati kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Sebab Engkau mulia. Kau teramat mulia Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan. Engkau yang layak kami puji. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Sebab oleh anugerah-Mu, sebab oleh kebaikan-Mu kami boleh ada pagi hari ini Tuhan. Biarlah dengan segenap hati kami mau menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Biarlah kuasa kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Sebab Engkau yang telah mati, Engkau yang bangkit, Engkau yang memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Memberkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan sampai selesai, biarlah hanya namamu saja yang dimuliakan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. 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 Oh. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Mulia. Sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Mari dengan segenap hati menaikkan pujian. Mulia, sembah Raja mulia. Mulia. Puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya. Mulia, agung kerajaannya. Dari surga, hormat dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja.
sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa mulia.
telah mati Tuhan. Engkau yang bangkit menjadi Raja dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab segala hormat puji yang hanya bagimu. Terpujilah namamu Tuhan, besar, sebab karyamu besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Biarlah saat ini Tuhan, Terima kasih Tuhan Yesus. kami mau terus memfokuskan seluruh kehidupan kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Karyamu yang begitu besar Haleluya. menebus setiap dosa pelanggaran kami Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang bertata, Engkau yang termulia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Mengalir kuasa-Mu pagi ini Tuhan. Terima kasih. Menjamah kami saat ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Dimuliakan Yesus. Ditinggikan Yesus Raja. Yesus Tuhan. Sebab Engkaulah Raja dalam setiap kehidupan kami. Kau Raja. Amin. Kau yang bertahta, Yang bertahta. Yang berkuasa. Yesus Tuhan. Kau Rajaku. mari saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Dimuliakan. Mari bersama-sama angkat tanganmu kepada Tuhan. Yesus Tuhan. Sebab Engkaulah Raja kami Tuhan. Kau Rajaku. Yang bertahta. Yang berkuasa. Yesus Tuhan. Kau Raja.
Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Seberapa banyak kita percaya bahwa Dia hidup memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita lambaikan tangan kita kepada Tuhan. Haleluya. Dia mati bagi kita, Dia hidup bagi kita. Haleluya. Sudah dikalahkan. Amin. Hidupku dipulihkan dan Tuhan Allah. Ekspresikan kebaikan Tuhan. Dia sungguh
kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Eklesia Kid. Monggo bisa dipersiapkan. Puji nama Tuhan, melalui pujian yang sudah dinyanyikan baik anak-anak kita dan adik-adik Ekid, mengingatkan dalam setiap kehidupan kita bahwa Dia bangkit untuk kita tidak perlu ragu, amin. Sebab Dia penjamin hidup. Dia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab oleh kuasa salibnya yang memberikan kita hidup. Kita hidup sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan.
Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kau yang memberikan hidup yang baru Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Amin. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Biarlah ini menjadi doa kami pagi hari ini Tuhan, sebab Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Sebab Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu
bangkit berdiri. Ku hidup karena salibmu. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat karena salibmu. Kami hidup Tuhan, amin. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu. Kembali kita mengingat setiap pengorbanan Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Berkuasa, Dia yang berkuasa. untuk melakukan Karena salibmu, mujizat-Mu. karena salibmu ku hidup. Yes, yes, Tuhan. Karena salibmu Amin, amin. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersatu hati. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan. Karena Engkau sudah disalib Tuhan. Untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau menyerahkan hidup kami hanya kepada Engkau Tuhan. Menyerahkan seluruh hidup kami hanya kepadamu Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau mengucap syukur dan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih di dalam surga. Terima kasih, haleluya, haleluya. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Mari silakan duduk saudara. Shalom semuanya. Semuanya pakai putih-putih. Walaupun karena kemarin hitam-hitam, tapi kita tidak berduka ya saudara ya. Ini hanya lambang. Ini juga lambang kemenangan buat kita hari ini. Puji Tuhan. Kita memperingati Paskah, kita bersyukur karena Tuhan mengizinkan pandemi selama 2 tahun itu
Dan hari ini saudara, banyak sebagian besar di antara kita sudah tidak pakai masker ini. Bolehlah untuk berjaga-jaga 1-2 orang pakai masker. Saya kalau keluar rumah masih pakai masker. Saudara, puji Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang karena Yesus bangkit, maka kita hidup. Satu ayat firman Tuhan untuk kita semuanya. Roma 6. Roma pasal 6 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Oke. Saya bacakan untuk saudara semua. Roma 6 ayat yang ke-9 dan ke-10. Oke, semua sudah mendapatkan Alkitab saudara? Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Ayat 10, sebab kematiannya, kematian Kristus adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Puji Tuhan. Saudara, kebangkitan Kristus akan kematian, atas kematian merupakan salah satu pembuktian saudara. Karena banyak orang Farisi, orang Saduki, bahkan saudara-saudara kita dari Ismail itu tidak percaya tentang kealahan Yesus saudara. Kita tidak perlu memaksa mereka untuk percaya. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan yang disalib itu bukan Yesus, tetapi banyak mereka yang mengatakan ini Barnabas. Barnabas apa Barnabas Mas Bram? Ini bukan Yesus. Pada waktu yang memikul salib itu memang Yesus, tetapi waktu yang disalib digantikan penjahat Barnabas. Mereka ngomong seperti itu saudara. Kita nggak perlu ngeyel saudara. Mereka nggak percaya ya wis gitu loh saudara ya. Kita nggak perlu berdebat dengan mereka karena apa? Karena ini bicara tentang iman saudara. Kita beriman Yesus itu Allah dan dia bangkit. Dia mati, hari yang ketiga dia bangkit. Dan kita punya iman seperti itu. Kita tidak bisa memaksakan keimanan kita kepada saudara-saudara kita. Tetapi bukan berarti kita harus berhenti menginjil ya saudara. Jadi kebangkitan Yesus itu pembuktian saudara. Iki loh. Yesus benar-benar Allah adanya. Dia berkuasa atas maut. Kuasa kematian sudah ditaklukkan di atas kakinya. Dan dia hidup selama-lamanya. Kalau saya pernah bersaksi, ada seorang hamba Tuhan pendeta namanya Bapak Yohanes, panggilannya Bapak Janes. Dia orang luar pulau tapi hidup di Jember saudara. Usia 70 kesekian dia dipanggil Tuhan. Semua keluarga berduka menangisi mereka, menangisi Opa Janes ini. Gembala dari GKJW saudara. Dia sudah pensiun tetapi masih setia beribadah tanpa kacamata. Ini yang masih muda. Sudah banyak yang pakai kacamata. Masaan? Ono bolo nih. Ini usia 70 belum pakai kacamata saudara. Baca Alkitab dengan baik, dengan tegas. Dia dipanggil Tuhan, keluarganya berkumpul berduka. Hari yang ketiga, keluarga yang dari luar pulau semuanya belum pulang, masih berduka. Saya ngulangi kesaksian saya ini saudara. Rumah Bapak Janis diketuk pintunya. Siapa? Aku, kan sepuh. Lek ngomong wong sepuh ini gurugo rotok ya. Aku, Janes. Loh, semua seisi keluarga ketakutan karena dia kenal itu suaranya itu suara papa mereka. Suara mertuanya. Nggak ada yang berani buka pintu saudara.
Kemudian mantune iki nekat, saudara. Salah satu menantunya nekat, dibuka lah. Deng deng. Benar, Bapak Janes sudah di depan pintu. Masih ada kapas di hidung, masih ada kapas di telinga. Nah, lek wong Kristen mati kan ganteng, iya ndak? Ya tetap nganggo jas toh. Datang ke rumahnya nganggo jas. Ganteng orang ngedeni ya. Loh, Papa. Iya, aku Janes. Sungguhkah Papa? Iya, aku papamu. Bapak Janes bersaksi, saudara. Selama beberapa hari nginep di villa yang paling mewah, paling megah, surgawi. Ada yang kepingin nginep sementara? Masalahnya iso balik apa ora? Ya. Kepingin nginep ora iso mulih. Ini kebetulan Bapak Janes ini Tuhan izinkan kembali. Janes, kenapa kamu datang? Loh, Bapak kan yang manggil aku. Belum waktumu Janes, pulanglah kau ke rumah. Terus kabarkan Injil. Bapak Janes ini pulang, saudara. Bapak Janes ini sudah tahu kapan dia akan kembali. Setiap hari setelah dia mengalami kematian itu, telinganya ini dengar suara pujian, saudara. Jalanku menuju ke surga, di sanalah tanah airku. Wis gak iso terusane. Albumnya nanti boleh dibeli di toko bangunan. Bapak Janes setiap hari dia dengar pujian itu di telinganya, saudara. Sekitar 7 tahun kemudian Bapak Janes ini kembali kepada Tuhan. Kalau Bapak Janes kan meninggal lagi, ya enggak? Mengalami kematian, walaupun itu jangka waktunya masih panjang, tapi dia mengalami kematian, kekal selamanya. Tapi Tuhan kita, dia mati dan dia mengatakan 3 hari lagi akan bangkit dan dia menepati janjinya, saudara. Dia bangkit dan hidup selama-lamanya. Kepergian seseorang yang sangat kita kasihi, saudara, biasanya berat. Saudara yang punya pengalaman ditinggal oleh orang-orang yang dia cintai, yang kita cintai, tentu sangat menyesakkan dada kita. Mungkin itu suami, istri, mertua, orang-orang yang kita cintai, famili kita, kakak kita, adik kita. Apalagi kepergiannya dengan cara yang tragis, seperti Yesus. Saudara, waktu kami ditinggal oleh mamanya Tasya, yang masih muda, usia 28 tahun dia pergi. Sepulang dari sini Natalan, biasanya dia selalu ikut tahun baru, tapi waktu itu tanggal 25 dia kepingin pulang, padahal liburnya masih panjang. Suaminya, papanya Tasya itu ngomong, "Lu nyapa kok minta pulang?" Itu sedih gitu, saudara. Saya berpikir dia bertengkar dengan suaminya kok kepingin cepat-cepat pulang. Saya ngobrol dengan, "Apa tukaran toh?" "Oh enggak," suaminya ngomong gitu. "Ya iya itu aku heran, padahal baju yang dia siapkan 1 minggu dia akan tinggal di Blitar." Dia memaksa pulang, saudara. Dia murung sedih. Hujan gerimis dia nekat minta pulang naik motor. Padahal selama ini tidak pernah naik motor dari Surabaya ke sini. Selalu travel. Tuh pulang, saudara, naik motor. Sampai di Mojokerto. Adik saya telepon. Ring. Saya dengan kakak saya itu beda. Iki mesti kesasar. Karena dia nggak pernah naik motor. Telepon saya, "Mbak," dia udah nangis ini, suaranya kenceng sekali nangis. Dia nggak bisa bercerita. Hati saya ini deg-deg, deg-deg, deg-deg jantung saya, saudara. Dia belum mengatakan apa-apa, tapi di sini ini rasa deg-deg, 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 gemetar saya, saudara.
mamanya namanya Anis. Anis nggak ono mbak, aku kecelakaan. Saya berpikir dia salah ya saudara, kan bisa jadi dia salah. Coba pastikan, tenan enggak? Sampai dia tidak tahu anaknya itu di mana. Mas Dodi itu waktu itu. Sampai dengan orang dia itu disadarkan, Mas, istrimu sudah dibawa ke rumah sakit. Yang penting anakmu iki loh. Anakmu iki. Tasya itu sepanjang perjalanan dia itu menghadap ke papanya, peluk papanya saudara. Mau masuk di Mojokerto, dia ngantuk, posisi menghadap, sepanjang perjalanan dari Blitar menuju ke Mojokerto, dia peluk mamanya, menghadap ke belakang karena dia masih usia 6 tahun, takut ngantuk mamanya, jadi dia peluk, menghadap ke belakang. Tapi sepanjang perjalanan Tasya itu rewel, minta kotak pensil yang bertingkat. Zaman dulu kan sulit cari, sekarang kan banyak. Kotak pensil yang dibuka, tek, susun itu saudara. Itu setiap perjalanan, setiap ada toko peralatan tulis, berhenti beli. Mamanya ini ngeyel, pokoknya aku kudu beliin karena aku janji mau belikan dia kalau nilai rapotnya bagus. Dia berusaha carikan sepanjang perjalanan sampai ke Mojokerto itu. Mas Dodi cerita sudah pernah jatuh, mau masuk ke Mojokerto itu sudah jatuh mereka saudara. Guling itu tapi tidak luka. Kemudian di Mojokerto di perempatan itu dia ada di depan, di belakang itu ada bis saudara, bis Kencana. Bis Kencana sudah ganti nama berkali-kali ya sampai sekarang. Itu lampu merah itu belum angka 1, bis ini jalan saudara. Karena itu rebutan penumpang itu saudara. Jadi Mas Dodi motornya itu kegeret. Kernetnya ini tahu Mas Dodi ini motornya kegeret, tapi dia tidak berusaha menghentikan bisnya. Waktu itu saudara, Mas Dodi ini punya dendam, rasanya sakit hati. Keluarga dari sopir ini berkali-kali dari Mojokerto datang ke sini. Orang Surabaya kalau tidak salah. Tapi dia nggak mau turun, nggak memberi ampun. Kepinginnya dia di penjara. Berjalan waktu 1 bulan, orang ini memang masuk penjara selama 1 bulan. Saya bicara sama adik saya, kamu lo nggak ngampuni, istrimu nggak kembali. Ayo sekarang kamu fokus, kelak lagi kerja, bangkit lagi bekerja, semangat dan ampuni orang itu. Saudara, kita mungkin ada di antara kita yang pernah ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai saudara, dan itu berat. Murid-murid Yesus mengalami itu saudara. Gurunya, orang yang dia kagumi, meninggalkan mereka dengan cara yang tragis, dengan cara yang menyakitkan di mata mereka saudara. Mereka kehilangan semangat, tidak bergairah lagi. Mereka larut dalam duka mendalam sampai lupa kepada janji Tuhan bahwa Yesus akan bangkit di hari yang ketiga. Sama dengan kita saudara, kita ini kadang gampang frustasi ya saudara, gampang patah hati, gampang kecewa. Kalau Tuhan izinkan kita ngalami masa-masa yang berat, sehingga kita kadang mudah buta hati. Buta hati itu seperti apa toh saudara? Orang buta hati itu nggak bisa melihat hal yang baik, nggak bisa melihat hal-hal yang positif. Kebangkitan Kristus menjadi dasar iman bagi kita orang percaya saudara. Jika Kristus tidak bangkit, sia-sialah ya saudara iman kita kepada Tuhan. Tapi kan Tuhan kita ini Allah saudara. Iman kita kepada dia itu enggak pernah sia-sia. Karena dia ngomong itu, aku akan bangkit, dan dia membuktikan kebangkitannya. Apa saja makna kebangkitan Kristus bagi kita? Coba saya ingin melihat ini beberapa. Kebangkitan Kristus menunjukkan kepada kita bahwa ia tidak pernah meninggalkan kita saudara. Ia ingin menunjukkan bahwa ia menepati janjinya.
saudara pasangan kita di dunia ini, waktu menikah, kalau menikahnya di gereja, maafin, disumpah setia, ya, dalam suka duka, apalagi sehat sakit, aku tidak akan meninggalkan engkau, kecuali kata-kata terakhir tadi apa? Kecuali maut yang memisahkan kita. Artinya pasangan kita bisa meninggalkan, iya, pasangan kita bisa meninggalkan kita. Kalau maut, nggak ada yang bisa menentang maut kecuali Tuhan. Saudara, kebangkitan Kristus, saudara, itu besar maknanya buat kita, buat saya dan saudara. Ayo kita tidak hanya puas jadi orang Kristen tok, berhenti jadi orang Kristen. Yang penting aku jadi wong Kristen, tapi tidak mengalami kebangkitan Kristus. Yang kedua, kebangkitan Kristus juga menegaskan bahwa Dia yang kita imani sungguh-sungguh Allah yang berkuasa. Ya, berkuasa atas maut, atas kematian. Kita yang beriman kepadanya, konsekuensinya saudara, kebangkitan Yesus itu melahirkan perubahan. Kebangkitan Yesus buat kita yang percaya kepadanya itu pasti melahirkan perubahan. Kalau kita sudah puluhan tahun memperingati Paskah, sering memperingati Paskah seperti ini, tapi kebangkitan Kristus itu tidak ada dalam diri kita, nol saudara. Kebangkitan Kristus buat kita yang percaya kepada Dia itu melahirkan perubahan, saudara. Tidak mungkin kita akan sama hidup yang lama seperti dulu, sampai sekarang masih seperti itu. Lek dulu senengane ngamuan, didik nesuan. Kemudian kita sudah percaya sama Tuhan, sudah lama ikut Tuhan, mosok ya podo. Kalau dulu kita pakai tensi 120 itu normal ya saudara. Kalau kita pakai tensi 150, ya sekarang kan sudah ikut Tuhan, tensinya mulai belajar dikurangi, titik gitu saudara. Ada perubahan yang kita tunjukkan, ada perubahan karakter yang kita tunjukkan. Kalau dulu mungkin gampang tersinggung dengan perkataan suami, gampang tersinggung dengan perkataan istri. Lah, karena Tuhan sudah bangkit dan kita mengalami itu, mengalami kebangkitan Tuhan, udah enggak lagi ya lah. Paling suamiku lagi capek ya. Makanya lek ngomong sembrono gitu ya, ngomong sakarpe dhewe, ya kita berusaha memaklumi. Pasti karena suamiku lagi capek, istriku lagi capek. Capek lah apa istri? Yang jelas bukan capek lihat YouTube, bukan capek lihat sinetron, ya toh? Oh Facebook, oh ya. Wes ora zaman loh masih saiki. Saudara, manusia lama kita harus kita tanggalkan dan menjadi manusia baru. Kira-kira kita masih bisa pakai topeng enggak? Kita pakai manusia lama tapi topeng kita baru, bisa enggak kira-kira? Bisa enggak? Jawab dong. Bisa. Kayaknya tadi saya tahu belum sarapan semua ini, tapi di luar ada banyak dagangan. Saudara boleh pesan itu sarapan di luar. Takjil. Kita ini rela enggak saudara sama Tuhan ini untuk lahir kembali? Kita mau hidup baru atau tidak, itu enggak tergantung sama istrimu, enggak tergantung kepada suamimu, enggak tergantung kepada lingkunganmu sama sekali. Siapa yang menentukan kita mau hidup baru atau tidak? Siapa yang menentukan? Diri kita sendiri, aku sendiri. Aku yang harus mau ngambil keputusan. Aku mau hidup baru, topengku aku buang, apa adanya, hidup berkenan kepada Tuhan. Kristus bangkit, aku juga mau bangkit.
Kristus sudah mati atas dosa-dosaku. Aku mau nanggalkan dosa-dosaku. Tidak membuat dosa yang baru. Ya, tidak membuat dosa yang baru lagi. Dosa baru, engkau lek wis perjamuan kudus saya lho tante. Aku tak datang ke gereja, minta ampun, disucikan, dikuduskan. Engkau lakukan dosa lagi, tidak. Karena itu menyakiti hati Tuhan. Seperti seorang pasangan yang berjanji kepada pasangannya, aku janji istriku, suamiku, aku janji gak akan ngulangi lagi dosaku. Tapi kita masih melakukan itu, kita sedang menyakiti dia. Ya saudara. Agar hidup kita menyerupai Kristus, Allah kita yang kita imani. Dengan demikian kita membuktikan kepada semua orang, kita akan buktikan saudara. Kita akan buktikan kepada orang saudara. Bukan hanya kekristenan kita. Kita enggak akan menunjukkan kepada orang itu tentang kekristenan kita. Aku ini wong Kristen, enggak. Yang kita mau buktikan kepada banyak orang, wong iki lho kok beda. Kenapa dia kok beda? Pasti mereka akan menjawab sendiri. Karena dia adalah anak Tuhan. Kan begitu. Pembuktiannya itu ada saudara. Kita enggak ngomong tok. Dampak dari kebangkitan besar, hidup menjadi memiliki harapan. Kehidupan lebih berkuasa dari kematian. Tuhan telah mengalahkan kematian saudara. Kematian ini kan musuh kita terakhir saudara. Bener enggak? Musuh kita yang paling terakhir itu kematian. Dan Tuhan sudah menaklukkan kematian itu. Saudara, masih ada yang takut dengan kematian? Ojo lu tante. Anakku cik cilik. Lah sing wis gedhi piye? Siap enggak sing anak wis gedhi? Tadi katanya karena anaknya masih kecil. Ojo asik tau Tuhan, jangan dipanggil aku. Anakku masih kecil-kecil. Lah sing wis gedhi siap ora? Oh, durung mantu. Wis mantu? Durung duwe putu. Sing wis duwe putu? Oh, itu hidup baru. Saudara, kebangkitan telah mengubah hidup para murid Yesus, saudara. Sebelum dan sesudah kebangkitan. Sebelum Yesus bangkit, mereka lari, saudara. Mereka ketakutan, bahkan mengunci pintu. Jangan sampai ada tentara datang menghampiri mereka, menangkap mereka. Mereka berkumpul bersembunyi dalam ketakutan dan kebingungan. Setelah melihat kebangkitan, mereka diubahkan oleh Tuhan. Dari ketakutan menjadi berani, saudara. Rasul-rasul berani dan percaya diri. Mereka memberitakan Injil kemana-mana, saudara. Enggak berani, enggak takut lagi, saudara. Rasul-rasul Paulus banyak, rasul-rasul Tuhan mengalami martir banyak, saudara. Keberanian itu muncul dalam diri mereka karena mereka melihat kebangkitan itu. Saudara, jika engkau belum percaya kepada Yesus, atau kita saat ini masih belum mengalami kebangkitan bersama-sama dengan Tuhan, ayo pagi ini kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Mulai sekarang kepada Yesus yang telah bangkit dan mengalahkan kematian. Kau punya pergumulan apa toh? Apa toh pergumulanmu? Sebesar apa pergumulanmu? Apakah sebanding kira-kira? Sebanding dengan kematian maksudnya. Tidak usah kematian Tuhan sudah. Kan musuh terakhir kita itu kematian. Bener enggak? Yang paling manusia takuti itu kematian. Kalau kita masih punya pergumulan, tidak mengalahkan kematian, saudara ya. Jek iso urip. Kita punya pergumulan, jek iso ngadeg, jek iso urip, jek iso bekerja. Ayo tetap sambut pergumulan kita itu dengan semangat, saudara. Jangan putus asa. Tetap berharap, karena apa? Tuhan kita ini Tuhan yang hidup. Dan pengharapan kita kepada Dia tidak pernah sia-sia. Tuhan memberkati kita semuanya pagi hari ini.
lagu yang dipersiapkan, minta tolong Mas. Mari saya mengundang kita semua bersama-sama, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu, dengan darah-Mu. Kau selamatkanku. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat Telah kulihat kasih, bukti kasih-Mu, Kau menderita menderita gantikanku dengan darah-Mu. Kau menyelamatkan hidup kami, Yesus. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Karena salibmu, Ku besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Saudara, mari kita mengingat lagi pengorbanan Tuhan buat saya dan saudara. Betapa tidak layaknya saya dan saudara. Kita sering melukai hati Tuhan, membuat hatinya bersedih karena dosa-dosa yang masih rutin kita lakukan. Mari pagi hari ini mohon pengampunan dari Tuhan. Berkomitmenlah buat Dia pagi hari ini, saudara. Dia sudah bangkit dan mengalahkan dosa-dosamu. Engkau yang masih kesulitan mengalahkan dosa-dosamu, datanglah kepada Tuhan, hampiri Dia, dan mari bangkit bersama-sama dengan Dia. Oh Jesus, haleluya. Telah kulihat Kasih, bukti kasih-Mu, Kau menderita Kau menderita gantikan
Terima kasih untuk kematian-Mu di atas kayu salib. Terima kasih untuk janji-Mu yang Kau genapi pagi hari ini. Kami memperingatinya. Engkau sudah bangkit. Dan kami rindu, kami bisa menikmati terus kebangkitan-Mu dalam hidup kami. Perjuangan kami mengikut Tuhan. Kami mau terus Tuhan, tolong Roh Kudus, menolong kami semuanya. Untuk kami mau terus hidup dalam kebangkitan Tuhan. Kami mau menanggalkan hidup lama kami. Kami rindu, kami berkomitmen pagi ini Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh hidup baru di dalam Tuhan. Terima kasih. Berkat-Mu turun untuk seluruh keluarga eklesia yang ada di tempat ini, yang mendengarkan ibadah secara online. Berkat-Mu menolong kami, Roh Kudus menolong kami pagi hari ini. Terima kasih. Segala kemuliaan, pujian, hormat kami persembahkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita melihat tarian, kita akan membagikan telur Paskah, ayat-ayat Paskah, saudara. Saya minta tolong Mbak Stella sama Mbak Novela akan menolong kita membagikan ayat-ayat ini. Boleh maju ke depan saya, kita akan berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa dulu. Oke. Mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan menerima pesan Paskah. Pribadi lepas pribadi, Tuhan menolong kami semuanya. Kiranya firman Tuhan secara pribadi berbicara untuk kami. Dan itu akan menolong kami untuk sepanjang tahun ini. Firman-Mu akan menguatkan kami, menegur kami, menasihatkan kami. Apapun yang Tuhan mau katakan buat kami. Kami siap mendengar dan kami mau melakukannya. Suci kuduskan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hidup
adik-adik dan kakak-kakak Ekids yang ada di luar sudah dilayani semua? Ada yang kelewat telurnya? Yang di depan sudah dapat semua? Oke, kalau mau dibaca dulu ayatnya monggo. Dibaca di Alkitab, boleh, monggo dibaca dulu. Saya minta tolong Mbak Fani untuk bantu kasih door prize-nya ya Mbak. Kita nyiapkan 21 atau 22 door prize. Oke, sambil diperhatikan ya ayatnya. Yang pertama Yesaya 26 ayat 8. Ada yang dapat? Oh Gaby menerima harus dengan bersuka cita. Oke. Filipi 3 ayat 9. Oke. Om Wit? Oh enggak. Filipi 3 ayat 9. Enggak ada. 1 Petrus 4 ayat 11. 1 Petrus 4 ayat 11. Oke. Mazmur 5 ayat 12. Mazmur 5 ayat 12. Tidak ada. Galatia 1 ayat 15. Man, Galatia 1 ayat 15. Efesus 2 ayat 8. Oke Mbak Hafiz. Dibuat sangun dek kos Mbak Hafiz. Efesus 4 ayat 9. Efesus 4 ayat 9. Titus 3 ayat 7. Oke Bu Vera. Jangan bali. 1 Petrus 2 ayat 19. 1 Petrus 2 ayat 19. Enggak ada? Oh ada Bu Deni. 1 Petrus 5 ayat 10. 1 Petrus 5 ayat 10 enggak ada. Titus 1 ayat 4. Oke Viola. Ibrani 12 ayat 15. Ibrani 12 ayat 15. Oh enggak ada. Filipi 3 ayat 10. Alhamdulillah. Efesus 4 ayat 32. Oke, di Excel. Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Kolose 1 13 14. 1 Bu Tuti. Oh, alhamdulillah. 1 Petrus 2 ayat 24. Oke, Jason. Roma 8 ayat 11. Sabar Kak Bayu, dari tadi Kak Bayu udah gak sabar berdiri. Roma 8 ayat 11. Weh, habis tasih Jason, alhamdulillah. Amsal 16 ayat 6. Amsal 16 ayat 6. Matius 12 ayat 31. Matius 12 31. Kakak Queen. Roma 4 ayat 7. Dikasihkan sana Ibu Fani. Roma, oke Bu Indra. Roma 8 ayat 39. 8 ayat 39. Banyak yang nggak ada ya. Ini kalau mau mundutkan anggota keluarga yang nggak hadir boleh monggo. 1 Yohanes 2 ayat 5. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. 1 Korintus 6 ayat 14. Loh. Oh, alhamdulillah sak keluarga kena kabeh. 1 Korintus Mami. Oh, oke. Mazmur 78 ayat 35. Mazmur 78 ayat 35. Enggak ada. Yesaya 44 ayat 6. Bu Titis.
Yesaya 50 ayat 34. Alhamdulillah Mama Titi. Efesus 1 ayat 7. Kakak Farah dapat lagi. Yakobus 1 ayat 17. Yakobus 1:17. Tidak ada. Roma 5 ayat 16. Kakak Yois. 2 Korintus 1 ayat 12. 2 Korintus. Oh, Kak Puji. Mas habis Mbak Fani? Oke, puji Tuhan sudah habis. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. My soul will rest in your embrace, for I am yours. You are mine. Your grace abounds in deepest waters. Sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you've never failed and you won't stop now. So I will call upon your name. Keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Paskah, kebangkitanmu melepaskan kami dari belenggu dosa yang tak terkira. Kebangkitanmu membukakan pintu surga bagi orang-orang yang percaya. Kebangkitanmu memberi harapan bagi orang-orang yang tak putus berdoa dan berharap. Terima kasih Tuhanku, Engkaulah harapan baru bagi siapapun yang ingin memuliakan-Mu. Selamat merayakan Hari Paskah
Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sekali lagi sebelum kita pulang kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk para pelayan-pelayan hari ini. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Satu puji. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagi kami bersyukur. Syukur bagimu. Sorak-sorak untuk Allah. Haleluya. Kami memberikan kemuliaan untuk Tuhan. Semua hormat pujian kiranya semua kami tujukan untuk Tuhan. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pagi hari ini. Berkat-Mu turun atas setiap kami. Kalau ada yang sakit, kami tahu kami akan pulang membawa kesembuhan yang dari Tuhan. Ada beban, ada pergumulan, sore-sore dari Tuhan akan menyertai perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara terkasih, kita akan pulang bersama-sama. Kiranya kemurahan, rahmat dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus akan menyertai hidup kita, memberikan kemenangan untuk kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita.